Oke, jadi apa yang dilakukan tabloid Jubi ini, apa yang saya pahami adalah salah satu atau mungkin efek pertama dari uh, hiruk pikuk corona ini bagi media massa di Indonesia. Bahkan sampai menutup apa namanya terbitan cetaknya. Gimana menurut Bung Victor? Ya, eh, kita rapat kemarin, hari Jumat yang lalu. Itu, jadi koran kita ini kan biasa dibaca di orang-orang di kampung. Kemudian itu kita perhatikan betul bahwa biasanya satu koran itu dikerumuni banyak orang. Mereka baca sama-sama, terus dibawa pulang, pindah-pindah tangan gitu ya. Nah, jadi kita kemudian memutuskan untuk sebaiknya kita hentikan dulu penerbitan koran, selain karena memang sejak minggu lalu itu orang-orang di percetakan ya tetap masuk kan tidak adil juga. Jadi kawan-kawan wartawan sudah kerja dari rumah, sementara kawan-kawan di percetakan sama di kantor yang bagian manajer managing manajemen itu masih masuk. Jadi kita putusannya kita hentikan dulu sementara karena sudah ada kasus positif di Papua, di Merauke 2 orang, dan pasti mereka lewat Jayapura ya. Nah, kalau naik pesawat itu pasti lewat Jayapura, tidak ada yang langsung. Jadi itu membuat kita putuskan untuk menghentikan dulu peredaran koran. Oke, setidaknya ada dua hal yang terpengaruh, Bung Victor, ketika Jubi cetak ini dihentikan. Yang pertama, para pelanggan. Artinya para pelanggan yang sudah berkomitmen untuk berlangganan dengan tabloid Jubi kemudian harus berhenti mendapatkan informasi dan mungkin akan beralih ke media lain yang masih tetap apa namanya terbit. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi untuk publik. Ini kan tiba-tiba terputus ini dari Jubi. Itu gimana kalau kalau dua akses ini, Bung Victor? Saya pikir sejauh ini kita coba umumkan lewat lewat media sosial, itu responnya malah cukup baik ya. Jadi mereka bilang ya itu memang yang harus diambil langkah itu. Ya kalau kita bilang ada kerugian ya pasti ada ya. Bagian yang sudah langganan juga saya pikir ya kita lihat responnya berapa hari ke belakang ini ya, ke depan nanti ya. Nah pertimbangan kita seperti yang kita umumkan di koran ya seperti tadi, karena koran ini bisa jadi medium penyebaran. Nah pindah-pindah tangan dipegang orang baca siapa tahu ada menetes atau apa ya ada tangan, jadi itu pertimbangan kami. Dan menurut saya juga ya, apa ya, untuk apa juga orang baca koran berita kalau kemudian resikonya seperti begitu. Jadi ya lebih baik mereka beralih ke online. Memang kalau di kampung-kampung kan belum banyak, akses internet masih terbatas ya. Tapi Iya. saya pikir ya ini yang paling baik, paling tepat dilakukan. Oke, kalau kalau ngomong soal informasi, mereka akhirnya mendapatkan informasi dari mana, Bu? Ya pembaca Jubi ini loyal lah. Kita punya pembaca yang tersendiri. Jadi saya pikir mereka tetap. Jadi Jubi ini koran yang cukup unik. Di kampung-kampung itu orang fotokopi baru mereka jual lagi. Iya, Jadi iya. koran-koran kita ini karena kecil, mereka beli satu, mereka fotokopi, mereka jual lagi. Ya, jadi saya pikir mereka tetap akan lakukan itu. Mereka bisa download, mereka bisa fotokopi, dan mereka lihat atau jual lagi. Tapi ini kan tetap saja apa menjadi media penyebaran juga. Kalau gitu media penyebaran juga kalau misalnya pindah-pindah tangan lagi. Jadi kalau soal informasi kalau beralih ke media lain ya itu resiko yang harus kita ambil ya. Tapi saya pikir membaca kita masih ada, masih tetap ada. Oke, soal iklan gimana? Yang saya dengar banyak pengiklan di beberapa daerah itu yang masih percaya dengan media yang dicetak, bukan media online. Sementara Jubi media yang dicetaknya justru ditutup itu. Gimana? Nah, itu juga salah satu problem yang kita hadapi. Tapi kita punya kontrak itu jangka panjang ya. Kontrak kita untuk iklan itu kita selalu 1 tahun per tahun. Jadi saya pikir kalau di online bisa dalam
jangka waktu berapa hari atau 1 bulan, tapi kalau untuk koran semuanya per tahun. Saya pikir ini tinggal bagaimana cara kita meyakinkan pemasang iklan saja. Dan saya pikir mereka akan sepakat juga dengan ini. Oke, soal kondisi di Papua sendiri, di Jayapura dan di Papua secara keseluruhan ya, Papua dan Papua Barat ya. Itu bagaimana sih sekarang ini landscape penyebaran COVID-19 ini? Kalau saya tidak terlalu perhatikan ya. Cuma tadi kalau saya tadi baru belanja di mall, saya lihat sudah sepi ya. Terus polisi juga malam-malam sudah mulai mengendalikan orang-orang yang jalan-jalan, keluyuran, kumpul-kumpul. Terus ada beberapa gereja juga melakukan ibadah secara online ya, streaming. Terus pemerintah daerah mulai proaktif ya. Besok akan ada pertemuan lagi setelah pertemuan yang pertama pada hari Jumat lalu untuk menangkal atau mengantisipasi corona ini. Pesawat-pesawat juga sudah seperti itu ya. Jadi turun, diperiksa, disemprot. Saya kurang tahu semprot apa itu ya. Kalau yang turun, cuma yang agak sulit ini dikendalikan ya yang dari kapal. Kapal ini kan ribuan orang ini turun. Itu mau kendalikannya bagaimana? Tidak tahu dari mana juga orang-orang itu. Tapi secara umum masih belum terlalu panik lah. Orang tidak terlalu panik di sini. Masih bisa dikendalikan oleh pemerintah dan aparat keamanan. Kekhawatiran itu dan kemudian ditambah lagi dengan kekhawatiran cara membaca masyarakat sekitar terhadap tabloid Jubi, akhirnya diputuskan untuk menutup sementara. Ini sampai berapa lama, Bung Victor? Ya, saya kemarin kalau keputusan kita di redaksi ya, sampai pemerintah mencabut status darurat ini. Itu pun belum ada bayangan sampai berapa lama, karena kekuatan perusahaan kan juga harus diperhitungkan kan? Ya, paling tidak itu sampai Lebaran ya. Mungkin 1 bulan dari sekarang itu. Kalau tentang hak pekerja dan seterusnya nggak ada masalah ya? Tidak pengaruh, tetap kami bayarkan. Karena kan intinya mereka tetap kerja di online. Yang kita pikirkan ini kan yang di orang-orang di percetakan. Kemudian mereka kan otomatis ada kerja yang distribusi dan segala macam. Dan mungkin kita akan distribusikan pekerjaan lain mereka. Oke, baik Bung Victor, terima kasih. Kita ngobrol lagi kapan-kapan. Semoga Jubi terus eksis.